Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen tim penilai UKIN, perkenalkan nama saya Suheri, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2518501, nomor peserta 17442400010058. Pada hari ini, Rabu 27 Agustus 2025, saya akan melaksanakan ujian UKIN di Madrasah Aliyah Negeri 6 Pasaman Barat, mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, kelas 10. Mohon saran untuk perbaikan ke depannya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah sehat? Sehat. Baik-baik saja? Baik. Alhamdulillah. Oke. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin bertanya dulu. Apakah kalian mencintai Tuhan Yang Maha Esa? Iya. Mencintai Muhammad Rasulullah SAW? Iya. Baik. Untuk itu, agar ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini ya bermanfaat buat kalian sampai kapanpun. Setuju? Setuju. Mari kita berdoa bersama. Untuk ini Bapak minta tolong sama kami Aspa memimpin kita berdoa. Silakan. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik. Satu lagi. Apakah kalian mencintai tanah air Indonesia ini? Iya. Apakah kalian mencintai burung Garuda Pancasila kita? Iya. Baik. Untuk ini mari kita sama-sama menyanyikan lagu salah satu lagu nasional. Ya, setuju? Oh, baik. Kepada anak kami salah satu yang berbuatnya, tolong saya dipimpin ya. Anak kami bisa, silakan. Siap? Oke. Seluruh siswa dimohon untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar sentosa pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Ami Ramadhani ada. Hadir, Pak. Anissa Putri ada. Hadir, Pak. Fadila Sipa ada. Hadir, Pak. Farhan Maulana ada. Oke, hadir semua. Hadir. Bagus. Baik. Untuk apa? Menguatkan biar fokus anakku sekalian. Kayaknya saya lihat agak lemah, lesu, ngantuk ya. Bapak ingin kita ice breaking biar semangat. Setuju nggak? Ya. Ini saya lihat masih ada ngantuk-ngantuk aja. Ya. Baik. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah fokus? Semangat? Siap belajar? Baik. Ya. Oke. Pada hari ini pembelajaran kita ya dengan tema kebinekaan bangsa Indonesia. Ya. Kita angkat tema ini biar kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini luas dan banyak ragamnya. Dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya satu dua ya yang mempunyai adat istiadat suku. Banyak. Biar kita jelas, biar kita lebih tahu ya. Mari kita bahas konteks-konteks ya peradaban-peradaban yang ada di Indonesia. Baik, untuk lebih jelasnya ya, Bapak akan tayangkan PowerPoint yang di depan, tolong diperhatikan ya. Tolong diperhatikan. Baik, sebelum kita langsung ke pokok pembahasan, tapi saya ingin bertanya dulu kepada salah seorang anak kami. Materi yang minggu lalu, apa masih ingat atau tidak, dia akan bersangkutan ke materi sekarang, betul? Betul. Baik, pertanyaannya adalah, apa maksud dari membentengi perdamaian Indonesia? Siapa bisa? Saya, Pak. Mas, silakan. Adalah menjaga persatuan dan kesatuan, tidak menjadi provokator yang menyebabkan terjadinya konflik antar suku. Betul? Betul. Terus seperti menjawab. Terima kasih. Nah, begitulah ya. Jadi jangan menjadi provokator terhadap orang lain untuk mengajak yang membuat kericuhan. Ya, jangan. Kalau misalkan kita mampu menahan diri untuk membuat emosional orang lain, kita ajak teman, jangan seperti itu. Kita masih bangsa Indonesia. Mari kita sama-sama bersatu, walaupun dia berbeda agama, berbeda suku, bahasa. Betul? Satu lagi. Saya ingin bertanya sampai pada semangat pengetahuan tentang ini. Tolonglah jelaskan arti Bhinneka Tunggal Ika itu. Siapa bisa? Oke, dia silakan. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi satu juga, atau semboyan yang melambangkan kesatuan negara Republik Indonesia yang diambil dari Kakawin Sutasoma karangan Empu Tular abad ke-14. Makna harifahnya adalah berbeda itu, bersatu itu. Berbeda itu, bersatu itu. Betul? Betul. Oke, terima
Terima kasih. Itulah pahlawan kita sejak dulu sudah memikirkan walaupun berbeda itu satu itu tetap satu. Ya. Nah, oke, kita bisa siap ke materi? Oke. Coba diperhatikan ke depan. Contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saling menghormati walaupun berbeda agama, suku, ras, dan budaya. Yang kedua, hidup rukun di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Tiga, berlaku adil terhadap siapapun, baik di sekolah, rumah, atau masyarakat. Saling menghormati walaupun berbeda agama, suku, ras, dan budaya. Kita bukan hanya Islam saja di sini, di Indonesia ini. Mereka punya hak, ya kita punya hak. Artinya saling menghormati. Apabila kita Islam, ya kalau dari Islam itu di bulan Ramadan berpuasa, iya kan? Kan mereka harus menghargai, menghormati di saat umat Islam berpuasa. Nah, sebaliknya umat Islam harus menghargai di saat peringatan hari raya mereka, baik Buddha, Kristen, Konghucu, iya kan? Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya prinsip Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Bhinneka Tunggal Ika penting karena melambangkan toleransi dan kesatuan. Toleransi dapat mencairkan perbedaan dan menghindari konflik. Inilah yang kita ambil, menghindari konflik. Masih banyak saudara-saudara kita di daerah lain yang tidak mengerti dikarenakan suku, perbedaan kulit, perbedaan bahasa, lalu terpilah-pilah. Itu yang tidak bisa di Indonesia ini. Ya, itu maksudnya tidak bisa di Indonesia. Kita punya hak, mereka punya hak. Bisa dipahami kira-kira sampai sini? Bisa. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah fungsi Bhinneka Tunggal Ika, menciptakan dan menjaga NKRI, membangun kehidupan nasional yang toleran, membentengi perdamaian Indonesia. Itulah fungsinya. Siapa yang bertanggung jawab menjaga NKRI? Yaitu warga negara Indonesia dimanapun berada. Wajib kita jaga NKRI ini. Ya, wajib. Apakah kamu mencintai NKRI ini? Kalau kamu memang mencintai NKRI, mari sama-sama jaga. Jangan menjadi seorang yang egois, hanya mementingkan diri sendiri. Apabila suatu saat nanti kamu bertemu dengan orang lain, ada yang ingin contoh mencuri hak milik negara, tegur, atau merusak fasilitas umum, tegur, jangan biarkan. Seperti itu kira-kira. Bisa dipahami? Bisa. Oke.
mungkin inilah gambaran-gambaran ya yang akan kalian rumuskan. Untuk ini Bapak ingin membuktikan sekali sampai mana pengetahuan di dalam tema yang kita angkat ini. Ya, Bapak akan membagi 3 kelompok dari kalian ya untuk membahas tema yang ini, kebinekaan bangsa Indonesia. Nah, jadi 3 kelompok ini nanti akan berdiskusi. Bapak ingin melihat sebatas mana kemampuan diskusi Anda sekalian. Setuju? Setuju. Oke. Jadi kepada ketua kelompok untuk mengambil lembar LKPD anak. Yang pertama kelompok B.J. Habibie. Mana? Kelompok Soeharto. Mana ketuanya? Kelompok Soekarno. Ketuanya? Silakan. Jadi Bapak ingin kalian mengisi lembar kerja tersebut, lembar kerja tugas tersebut, ya. Nah, kalian rumuskanlah akan tegangan. Ini sudah tambahkan, nggak perlu kalau kurang tambahkan, ditambahkan ya. Pengertiannya dirumuskan. Sudah? Ditambahkan. Sudah siap? Kelompok mana yang sudah siap? Mana kelompok 1? Nah, sudah siap? Oke, bisa tampil? Bisa. Silakan mewakili dari kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Silakan. Silakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Soekarno akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman kami yaitu Rizkia Indra. Baik, kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami yaitu penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saling menghormati walau berbeda agama, suku, ras, dan budaya. Yang kedua, hidup rukun di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, berlaku adil terhadap siapapun baik di sekolah, rumah, atau masyarakat. Apabila kalian mau bertanya,
pertanyaan? Ya, dari kelompok Soeharto. dari kelompok Soeharto ada yang mau bertanya, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok Soeharto ingin bertanya, apa saja penerapan Bhinneka Tunggal Ika? Penerapan Bhinneka Tunggal Ika ada 4 poin, yaitu yang pertama, perilaku inklusif, tindakan, bahasa, dan sikap yang menciptakan lingkungan yang ramah dan menerima bagi semua orang tanpa memandang perbedaan dan latar belakang. Yang kedua, mengakomodasi sifat pluralistik, artinya memberikan tempat dan penghargaan terhadap keberagaman dalam masyarakat, termasuk perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan. Yang ketiga, tidak menang sendiri, dan yang terakhir, musyawarah untuk mufakat. Apakah jawabannya sudah memuaskan? Oke, sudah pas? Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Soeharto akan menjelaskan hasil daripada kerja kelompok kami yang akan disampaikan oleh saudari Umi Latifah. Makna Bhinneka Tunggal Ika. 1. Keberagaman merupakan modal utama terbentuknya kesatuan. 2. Semboyan negara mendorong lahirnya kesatuan. 3. Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar negara, atau arti dari pilar negara adalah tiang penyangga yang kokoh agar masyarakat Indonesia merasa aman, nyaman, dan tentram. Jadi demikianlah hasil dari kelompok kami. Kami izinkan siapa saja teman-teman yang ingin bertanya. Silakan yang mau bertanya. Saya, Dari kelompok kelompok BJ Habibie. Baca Habibie, silakan bertanya. Kami dari kelompok BJ Habibie akan memberikan pertanyaan, yaitu apa saja pilar negara Indonesia? Pilar negara Indonesia ada 4, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Gimana pertanyaannya? Hah? Jadi demikianlah dari kami. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke. Selanjutnya untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok BJ Habibie akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, hasil diskusi dari kelompok kami yaitu fungsi Bhinneka Tunggal Ika. 1. Menciptakan dan menjaga NKRI. 2. Membangun kehidupan nasional yang toleran. 3. Membentengi perdamaian Indonesia. Selanjutnya, kami akan membuka sesi pertanyaan tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya dari kelompok Soekarno ingin bertanya, silakan. Kami dari kelompok Soekarno ingin bertanya, apa prinsip Bhinneka Tunggal Ika? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Insinyur Soekarno. Jadi prinsip Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah Bhinneka Tunggal Ika sangat penting karena melambangkan toleransi dan kesatuan. Toleransi dapat mencairkan perbedaan dan menghindari konflik. Kebinekaan harus dimaknai melalui pemahaman pluralisme dengan kekuatan menghargai perbedaan etnis, religi, dan ideologi. Ya, oke, silakan ditutup. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah hampir sudah mempresentasikan tugasnya masing-masing. Ya, jadi dalam hal ini apa yang sudah kalian tampilkan, apa yang sudah kalian diskusikan tentang kebinekaan bangsa Indonesia, tentunya kalian semua nanti bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari, di rumah, di pergaulan, dan di sekolah. Bisa kira-kira? Bisa. Oke. Untuk ini berikan contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Oke, silakan. 1.
aplaus. Oke, baik. Nah, jadi dengan jawaban teman kalian tadi, ya, tentunya kalian harus bisa terjun langsung di masyarakat, bagaimana beradaptasi dengan yang berbeda agama, bahasa, adat istiadat di pergaulan di luar sana, ya. Nah, apabila nanti bertemu dengan kawan-kawan siapapun pemilih yang jauh, harus bisa dengan pembelajaran ini kita bisa menempatkan di perilaku kita di masyarakat, ya. Bisa kira-kira? Bisa. Oke. Untuk ini biar kita hikmat dalam pembelajaran, Bapak ingin sekali mengingatkan bahwasannya Indonesia ini luas sekali, ya. Indonesia ini bermacam beragam budaya, bahasa, agama, adat istiadat, ya. Maka dari itu, kepada anak-anak sekalian, mari kita coba menyanyikan salah satu lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Oke, untuk ini kami minta kepada kami untuk coba untuk memimpin kita menyanyikan lagu wajib tersebut. Silakan. Seluruh siswa satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Selesai. Seluruh siswa dimohon. Oke, terima kasih. Bagaimana pembelajaran hari ini, ya, anak sekalian? Apakah senang? Senang. Apakah bahagia? Bahagia. Apakah kalian tetap mencintai tanah air Indonesia ini? Iya. Apakah kalian cinta dengan Pancasila? Iya. Oke. Apakah kalian mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cinta. Nabi Muhammad SAW, kamu mencintainya? Cinta. Oke. Baik. Kali ini kita sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Siap-siapkan buku tulis anak sekalian supaya kita pulang ke tempat masing-masing. Baik, sebelum kita pulang, kita berdoa bersama. Tolong dipimpin kepada anak kami, silakan masuk. Oh.